orang adalah bebas kalau juga bisa menolak atau mengatakan tidak. Astaga. Ayo kita ke mall, aku bosen. Mbak Afif, aku lagi belajar nih. Bentar lagi UAS loh, Fib. Hah, ngapain sih belajar? Mau belajar ataupun enggak lo ya juga nilainya sama-sama remedi. Gak usah tapi-tapian. Nilai juga nanti bakalan jelek, udah gak usah. Cepet. Namaku Nafta. Ini kehidupanku di kuliah. Aku mempunyai 2 orang teman. Yang ini Vivi dan satu lagi namanya Debbie. Berteman dengan mereka yang gaya hidupnya luar biasa membuat aku sulit untuk menjadi diriku sendiri. Seringkali ketika kami pergi berbelanja bersama, aku harus berpura-pura bersikap seperti orang kaya. Jujur dari dalam hati, sebenarnya aku tidak sanggup mengikuti gaya hidup mereka. Tapi di sisi lain, aku harus bertahan agar aku punya teman. Oh iya, hampir lupa. Aku harus masuk kelas untuk UAS nih, nanti lagi ya. Akhirnya udah semua. Kita mau jalan kemana yuk? Naf, sorry Vip. Kamu tadi dengerin aku gak sih? Aku ngomong apa? Kamu ngapain deh tadi ngelamun terus? Aku cuma kepikiran sama Debbie, kok sama UAS kok dia kok nggak pernah masuk. Debbie? Alah, dia kan biasa lah, paling ke luar negeri. Atau enggak, jalan-jalan sama keluarganya. Alah, santai lah. Tapi gimana kalau dia kenapa-napa? Alah, gak mungkin lah kenapa-kenapa. Udah gak usah dipikirin, ayo kita jalan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari Debbie. Di Maps, lokasi terakhirnya di sini. Tapi di mana ya? Mbak, cari siapa? Ini Bu, rumah teman saya. Di Maps itu ada di sekitar sini. Tapi saya nggak tahu rumahnya ada di mana. Oh, namanya siapa emang? Namanya Debbie Bu, dia anak kuliahan. Oh, alah, itu anak kos saya. Sini masuk aja. Hah? Masa sih Debbie ngekos? Padahal kan dia seharusnya kaya. Loh, Mbak, gimana? Jadi nggak? Iya Bu. Tuh kamarnya yang di depan tangga itu. Oh. Ibu pernah kelihatan dia keluar dari kamar nggak Bu? Soalnya dia di kuliahan udah lama nggak pernah masuk. Dan saya juga kurang tahu sih. Jarang ketemu gitu. Yaudah saya tinggal ya. Makasih ya Bu. Debbie. Deb, tak buka ya Deb. Deb, tolong. Bu, tolong Bu, Debbie. Tadi ngelamun aja, ya kita dinner ya di sebelah kampus itu loh, sekalian ajak Debbie. Tapi Debbie kok bisa tak balas kok, tak chat kok. Kayak gitu ya, nggak balas-balas. Kamu nggak tahu ya, Fib? Apa? Gak tahu apa sih? Debbie meninggal. Ngaco, mana ada Debbie meninggal. Gak usah aneh deh kamu ini. Nih, beritanya. Ini berita palsu kali. Kalau misalnya dia emang beneran mati, sak kampus tuh bakalan heboh. Mana ada sih? Coba aku lihat. Kira-kira kamu tahu nggak
siapa dalang dibalik matinya Debbie. Apaan sih? Ya mana tahu lah. Menurut aku sih, itu di antara kita. Ngaco kamu. Emangnya kalau misalnya Debbie meninggal itu salahnya orang lain. Kalau misalnya dia bunuh diri meninggal ya berarti karena emang mentalnya dia yang lemah lah. Kenapa sih kamu aneh-aneh aja? Kita tinggal dulu. Kamu harus bebas, Naf. Jangan sepertiku. Enggak. Aku harus ngomong sama dia. Bibi, kenapa Naf? Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi. Hah? Kamu kenapa sih? Kok mendadak kayak gini sih? Aku tunggu dulu. Nggak apa-apa, aku cuma nggak mau temenan lagi sama kamu. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu nuduh aku bunuh Debbie. Nggak gini loh. Bukan aku yang bunuh Debbie. Kayak nggak kayak gini. Kalau misalnya kamu punya teman, terus kayak teman meninggal karena bunuh diri itu bukan berarti kayak temannya yang jadi faktor utama dia meninggal. Ya terserah. Tapi aku tetap nggak mau lagi temenan sama kamu. Maaf, aku tahu kamu ada hubungan spesial sama dosen. Kok dia bisa tahu sih? Kamu yakin masih mau ninggalin aku? Yuk kita jalan aja. Vip, aku izin ke toilet dulu ya. Hah? Oh iya, mau di depan kita? Nggak usah ya. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Ya, hati-hati. Ya. Jika aku bisa memutar waktu, aku akan memilih untuk tidak berteman dengan siapapun. Aku kehilangan diriku yang sesungguhnya. Hanya karena hasratku, aku harus mengorbankan diriku untuk temanku sendiri. Aku lelah berteman dengan dia, tapi dia tidak bisa melepaskan aku. Jika begitu, apa harus aku yang melepaskannya? Jika selama ini kamu berpikir bahwa aku kaya, kenyataannya tidak, Naf. Aku juga sepertimu yang menutupi jati diri. Kamu harus bebas, Naf. Jangan sepertiku. Aku sudah lelah dengan sandiwara ini. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku butuh teman untuk cerita. Kenapa kamu, Naftah? Jadi gini, Bu. Naftah, saya tahu ini terdengar mustahil untuk dilakukan. Tapi sangat penting untuk memahami bahwa menjalani kehidupan yang otentik berarti menjadi diri kita sendiri. Ketika kamu berpura-pura menjadi orang lain, seperti memaksakan untuk mengikuti gaya hidup hedonis Phoebe, kemudian Anda harus mengorbankan identitas dan kebahagiaan Anda sendiri. Menurut psikologis, ini disebut neurosis, yang dimana Anda merasa kosong dan tidak berarti, karena Anda tidak hidup dalam diri Anda yang sebenarnya. Seperti itu. Saya ngerti, Bu. Tapi terlepas dari pengaruh Ibu itu sulit. Dia itu juga tahu rahasia saya. Ya. Saya mencoba untuk mengerti apa yang kamu rasakan dan untuk menghadapi aspek-aspek
gelap dalam hidup, kan Anda juga bilang tadi ya Anda punya sisi gelap. Teknik seperti meditasi itu dapat membantu Anda mengelola rasa takut dan cemas. Ingat, Anda memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri dan hidup dengan bebas. Tidak ada seorang pun yang boleh menguasai Anda. Memang sisi gelap itu ada, tapi berusahalah untuk mengontrol sisi gelap itu, dan kamu harus mengalahkan sisi gelap itu. Lalu bagaimana cara saya untuk menjadi manusia yang otentik, dan juga bagaimana saya menetapkan batasan saya? Ya, mengenai batasan, mungkin saya bisa memberikan tips dengan cara memulai merenungkan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Itu yang pertama. Setelah itu, Anda bisa menetapkan tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai untuk menegaskan kemandirian Anda. Secara bertahap, Anda akan membangun kepercayaan diri untuk menetapkan batasan-batasan yang sehat dalam hubungan Anda. Ingatlah, menjaga diri sendiri adalah kunci kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Jadi, tolong ya, kamu harus menetapkan bahwa kamu itu punya kebebasan atas dirimu sendiri. Kamu bebas untuk memilih apa yang baik dan apa yang jahat bagi kehidupanmu. Seperti itu. Begitu, Nafta. Apakah kamu sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Kamu bisa menjalani hidupmu ke arah yang otentik tanpa terpengaruh dengan orang lain ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, aku memulai hidupku yang baru. Tentunya ada konsekuensi yang harus aku tanggung. Vivi semakin membabi buta dengan menyebarkan cerita tentang sisi gelapku. Tapi, Tuhan lebih sayang dengan aku. Banyak teman yang merangkul aku untuk dapat bangkit dan menjadi diriku sendiri. Dan ya, aku siap untuk berproses menuju otentisitas.